Halo, jumpa lagi dengan saya Rinawati dan kali ini kita bertemu di dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dan hari ini kita masuk ke dalam pertemuan yang kelima, di mana di dalam pertemuan yang kelima ini yang akan kita bahas adalah mengenai desain antarmuka atau yang disebut dengan interface. Ya. Nah, coba kita lihat dulu yang pertama yaitu mengenai user interface itu sendiri gitu ya. Kalau kita flashback kembali, kita melihat apa sih yang dimaksud dengan user interface itu, yaitu merupakan sebuah tampilan visual di dalam sebuah aplikasi gitu ya, sebagai satu tempat atau yang sering disebut dengan media untuk menghubungkan antara sistem dengan si usernya gitu ya. Nah, di sini dengan melihat hal tersebut maka kita tahu bahwa betapa pentingnya kita bisa membuat sebuah interface yang baik gitu ya. Nah, untuk mencapai hal tersebut maka di dalam mendesain dari antarmuka itu sendiri, interface itu sendiri, kita memerlukan dasar-dasar yang akan nantinya kita ikuti gitu ya untuk menghasilkan sebuah desain antarmuka yang baik ya. Nah, yang pertama yaitu adalah merefleksikan model dari si mental usernya gitu ya. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya yaitu kita merefleksikan kombinasi pengalaman dunia real, pengalaman dari software lain, dan juga penggunaan komputer secara umum. Nah, di sini kita melihat dari segi si usernya, gitu ya. Jadi bagaimanakah pengalaman dia terhadap penggunaan komputer itu sendiri, ya, penggunaan software dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan hal tersebut, gitu ya, untuk memudahkan di dalam proses dari desain itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah explicit and implied action. Ya, nah explicit action di sini yang dimaksud adalah kondisi yang jelas, gitu ya. Jadi kondisinya itu sangat jelas saat kita memberikan petunjuk untuk memanipulasi suatu objek. Jadi jelas, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah implied action. Nah, di sini sebaliknya, kebalikan dari explicit action. Nah, kalau di sini ini kondisinya itu tidak jelas ya, jadi hanya secara kesan visualnya untuk bisa memanipulasi sebuah objek ya. Jadi kita akan melihat bagaimanakah apa secara jelas ataukah secara visual ya. Nah, kita akan melihat mana kira-kira yang cocok untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, direct manipulation. Nah, di sini menyatakan bahwa bagaimanakah user itu mendapatkan dampaknya dengan segera setelah melakukan suatu aksi, gitu ya. Intinya di sini bahwa setelah user itu melakukan aksi, ada baiknya secara langsung sistem itu menunjukkan reaksinya, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan direct manipulation. Kemudian yang selanjutnya user control. Nah, di sini artinya mengizinkan user itu mengontrol dan juga menginisialisasi dari aksi, ya. Jadi aksi ini di bawah kontrol dari si user. Userlah yang pertama kali untuk memberikan perintah gitu ya, memberikan aksinya. Baru setelah aksi ada reaksi dari sistem. Nah, itu yang disebut dengan user control. Kemudian yang selanjutnya feedback and communication. Nah, artinya bahwa selalu memberitahukan user apa yang terjadi dari suatu aksi, gitu ya. Jadi di dalam memberikan reaksi tadi ada feedback, ada komunikasi, sehingga si user ini mengerti dengan pasti si sistemnya itu lagi ngapain, gitu ya. Apabila suruh menunggu, ya di sana ada pesan untuk menunggu, misalnya lagi loading, ada tulisan tuh lagi loading, gitu ya. Berapa persen misalkan ya.
Jadi di situ ada satu kejelasan dari sistem. Nah, itu yang disebut dengan feedback and communication. Kemudian konsistensi. Nih, konsisten gitu ya. Bagaimana si user itu bisa mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan di dalam penggunaan dari icon gitu ya. Icon save itu biasanya menggunakan simbol disket. Nah, itu bisa kita gunakan juga gitu ya. Ada konsistensi sehingga dasar pengetahuannya itu sama seperti itu ya. Lalu selanjutnya, what you see is what you get. Ya, jadi apa sih yang kita lihat? Nah, itulah yang akan kita peroleh gitu. Artinya tidak ada perbedaan antara apa yang kita lihat di layar gitu ya dengan hasilnya. Jadi sebisa mungkin itu ya real gitu ya. Kemudian aesthetic integrity. Jadi informasi yang diorganisasikan dengan baik dan konsisten dengan prinsip dari desain visual yang baik gitu ya. Bagaimana konsistensi ini juga perlu diorganisasikan dengan baik, kemudian digunakan untuk mendesain secara visual dengan sempurna gitu ya. Nah, itu adalah tujuannya. Lalu interface design. Nah, di sini meliputi antarmuka program internal dan juga eksternal serta desain untuk antarmuka si penggunanya gitu ya. Jadi bagaimana saat kita mendesain dari interface itu sendiri bukan hanya dilihat secara internal tetapi juga secara eksternal. Nah, kita akan desain, kita akan buat bagaimana yang terbaik gitu ya agar matching di antara keduanya. Kemudian desain antarmuka internal dan eksternal diarahkan oleh informasi yang diperoleh dari model analisis. Nah, ini yang penting. Jadi kita akan melakukan analisa sebelumnya. Nah, dari analisa tersebut maka kita akan mengetahui ya dengan pasti kira-kira manakah yang paling cocok ya, desain seperti apa yang memang cocok digunakan untuk masalah tersebut ya, baik itu secara internal maupun eksternal. Kemudian dilihat lagi dari sisi si usernya gitu ya, bagaimana pengetahuan mereka, bagaimana kebutuhan mereka ya, sehingga kita bisa mendesain interface yang memang benar-benar tepat pada sasarannya. Nah, itu tujuannya. Kemudian ini yang kita harapkan gitu ya, bagaimana kita bisa mendesain sebuah software yang baik gitu ya, karena software tersebut yang nantinya akan kita gunakan ya, akan kita gunakan untuk bisa merepresentasikan dari sistem yang kita bangun. Nah, syaratnya apa ya? Software tersebut dikatakan baik apabila yang pertama harus high performance ya. Apa artinya? Yaitu bahwa software yang kita buat itu harus memiliki performance yang tinggi gitu ya. Walaupun ya nantinya akan digunakan oleh beberapa user yang berbeda, bahkan bisa jadi dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Saat load-nya tinggi, bagaimanakah performance-nya? Apakah tetap memiliki performance yang baik gitu ya, ataukah akan overload dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pastikan. Kemudian yang kedua, software tersebut harus mudah untuk digunakan gitu ya, atau yang lebih dikenal dengan sebutan easy to use gitu. Jadi bagaimana sih software tersebut ya sudah familiar, gampang digunakan gitu ya, saat user itu mau menggunakan itu yang untuk mempelajarinya tidak memerlukan waktu yang lama gitu ya. Jadi se-user friendly mungkin lah gitu ya. Kemudian yang ketiga, penampilan yang baik nih dia. Jadi penampilan juga sangat penting gitu ya. Jadi bagaimana penampilan tersebut ya bisa kita katakan
kesan pertama gitu ya, saat penampilannya baik, kemudian user interface-nya menarik dan sebagainya gitu ya, itu sudah menjadi nilai plus yang pertama gitu. Jadi orang akan tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, kemudian untuk menggunakannya dan sebagainya gitu ya. Kemudian reliability, kehandalan ya. Jadi bagaimana di sini sebuah software itu harus mampu untuk melakukan fungsinya ya, untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi bagiannya gitu ya. Jadi ya tepat guna. Nah, itu adalah kehandalan. Lalu mampu beradaptasi. Nah, di sini kita akan melihat bagaimanakah software tersebut mampu untuk beradaptasi dengan adanya perubahan teknologi gitu ya. Jadi sebuah perancang software gitu ya akan melihat hal tersebut. Jadi software tersebut bukan dirancang untuk digunakan saat itu saja gitu ya. Jadi kita akan merancang untuk jangka panjang bahkan ya. Nah, ini salah satu poinnya yaitu harus mampu untuk beradaptasi. Kemudian yang selanjutnya interoperability. Nah, di sini artinya apa? Bahwa software yang dibuat haruslah mampu berinteraksi dengan aplikasi yang lain gitu ya. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain, bisa saling mendukung antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Jadi jangan sampai hanya berdiri sendiri gitu ya, begitu egoisnya sampai tidak bisa digunakan dengan aplikasi yang lain gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Lalu mobility. Jadi bagaimana software yang dibuat itu harus kita pastikan bisa berjalan di dalam bermacam-macam sistem operasi. Gitu. Jadi ya sebaiknya hal tersebut bisa dilakukan ya. Lalu bagaimana kita mengambil keputusan di dalam menentukan desain gitu ya. Jadi ada satu titik di mana sebuah software tersebut mau tidak mau harus kita lakukan pengembangan gitu ya, ataupun harus kita bangun kembali. Nah, di sini saat tersebut akan kita ambil apabila ya ada beberapa hal yang sudah tidak bisa kita toleransi lagi karena satu dan lain hal yang sangat mendesak gitu ya. Nah, alasannya apa? Yang pertama yaitu karena aplikasi yang semakin membesar dan juga menjadi semakin lambat prosesnya gitu ya. Jadi karena perkembangan tadi maka aplikasinya semakin besar. Kemudian dampaknya itu akan menjadi semakin lambat di dalam pengoperasiannya. Nah, dari hal tersebut ya mau tidak mau kita harus melakukan desain ulang. Kemudian yang kedua, user interface pada aplikasi yang semakin kompleks, itu dia. Tadinya karena aplikasi semakin besar, otomatis akan mempengaruhi user interface-nya juga yang semakin kompleks. Ya. Lalu yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk mengembangkan fitur baru itu menjadi lebih lama. Nih. Kemudian dokumentasi aplikasi dan dokumen help yang menjadi lebih melebar otomatis ya. Lalu resiko adanya efek pada fitur yang sudah ada. Meningkatkan waktu yang diperlukan untuk memvalidasi aplikasi. Nah, itu beberapa hal yang menyebabkan kita harus melakukan desain ulang. Ya. Nah, beberapa desain yang perlu kita lakukan yaitu terhadap layout-nya. Ya, ada beberapa model aplikasi yang biasanya ada nih. Yang pertama apa? Yaitu yang pertama sebuah aplikasi yang berbasis dokumen gitu ya. Jadi ini aplikasi ini biasanya menghasilkan dokumen-dokumen gitu ya yang berupa file-file. Contohnya apa? Seperti Microsoft Word misalnya, Excel, Open Office dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari model aplikasi yang berbasis dokumen.
Kemudian yang kedua yaitu adalah aplikasi yang berbasis non-dokumen. Nah, ini ya namanya juga non-dokumen, jadi hasilnya itu bukan berupa dokumen yang bisa dibuka ataupun dirubah kembali. Nah, contohnya apa? Misalkan Microsoft Outlook, ya, MySQL, MyYob, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari aplikasi yang berbasis non-dokumen. Kemudian yang ketiga yaitu yang disebut dengan utilitas, ya. Jadi aplikasi ini sifatnya hanya penunjang ataupun tambahan, gitu ya. Jadi ini contohnya misalkan seperti Winamp, gitu ya, media player, Power DVD, ya, seperti antivirus, ya, Norton dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh dari model aplikasi utilitas. Nah, ini contohnya, contoh dari layout yang berbasis dokumen gitu ya, Microsoft Word ya. Di sini kita melihat lembar kerjanya, di mana dari lembar kerja ini bisa kita simpan, bisa kita buka lagi, kemudian bisa kita edit dan sebagainya gitu ya. Nah, layoutnya yang disusun oleh Microsoft ya, itu adalah seperti ini gitu ya, ada header, ada menu dan sebagainya. Nah, ini contoh dari layout yang berbasis dokumen. Kemudian yang kedua, contoh dari layout yang berbasis non-dokumen adalah seperti ini nih, tampilan dari MySQL contohnya ya. Kemudian kalau ini adalah contoh dari aplikasi MyYob ya. Nah, itu contohnya. Kemudian contoh dari utilitas nih, contohnya adalah Power DVD contohnya ya. Jadi di sini untuk mendengarkan musik gitu ya. Nah, ini tampilannya contohnya ya. Nah, ini adalah beberapa rancangan yang telah dibuat oleh produsen-produsen gitu ya untuk menghasilkan aplikasi-aplikasi yang sudah banyak digunakan gitu ya, yang sangat familiar bagi kita saat ini. Nah, desainnya itu contohnya adalah seperti itu. Nah, dari situ kita bisa mempelajari seperti apa gitu ya. Kemudian nanti kalau kita ingin melakukan desain, mungkin kita bisa melihat kemudian mencari apa kelemahannya, dan kemudian kita memperbaiki gitu ya untuk menghasilkan sebuah desain yang kalau bisa ya, dan ya harus bisa ya, itu harus lebih baik gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Kemudian bagaimana cara pendekatannya ya, cara pendekatannya di dalam melakukan desain gitu ya. Nah, yang pertama yaitu adalah user-centered design approach. Artinya apa? Bahwa di sini user lah yang menjadi pusat di dalam proses pengembangan sistemnya. Gitu ya. Jadi bagaimana konteks, kemudian bagaimana tujuannya, itu semua dari pengalaman si usernya. Ya, jadi usernya ini yang menjadi senternya di dalam melakukan desain. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah user design approach. Artinya apa? Artinya di sini bahwa perancangan interface itu dibuat oleh programmer bagi si user. Gitu ya. Jadi di sini programmer akan membuat interface yang sebaik mungkin gitu ya, sesuai dengan pengalamannya di dalam membuat sebuah desain gitu ya. Nah, kemudian setelah jadi akan diserahkan kepada user, baru si user akan melakukan training gitu ya, akan mempelajari aplikasi tersebut, nah baru digunakan. Nah, itu perbedaannya gitu ya. Nah, tentunya dari dua pendekatan tersebut ada plus minusnya masing-masing. Jadi di sini akan dilihat seperti apakah kebutuhannya dan kira-kira manakah yang cocok. Apakah menggunakan user centered design approach ataukah user design approach gitu ya, dilihat dari tujuan dan juga mungkin situasi, kondisi dan sebagainya. Nah, ini dilihat dari keadaan gitu ya. Kemudian yang kedua, prinsip dan juga petunjuk di dalam melakukan perancangan. Yang pertama yaitu adalah urutan dari perancangan ya. Jadi urutan dari perancangan itu dimulai dari pemilihan ragam dialognya
ya. Jadi mau pakai ragam dialog yang mana? Nah, setelah ditetapkan, baru kita merancang struktur dialognya. Ya, strukturnya seperti apa? Setelah struktur jadi, maka kita akan membuat format pesannya, gitu ya. Setelah format pesan jadi, maka kita akan merancang bagaimanakah nanti jika terjadi kesalahan. Ya, di sini kita akan membuat jalan keluar, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan yang disebut dengan penanganan kesalahan, gitu. Kemudian yang terakhir kita membuat perancangan terhadap struktur datanya, ya. Lalu yang kedua yaitu adalah perancangan tampilan berbasis teks, gitu ya. Urutannya yaitu urutan penyajian, ya, yang perlu kita perhatikan, kemudian adanya kelonggaran di sana, ya, pengelompokan, kemudian relevansi, konsistensi, dan juga satu prinsip yang penting yaitu harus sederhana, gitu ya. Kemudian yang ketiga, perancangan tampilan berbasis grafis, ya. Jadi di sini di dalam kita merancang tampilan berbasis grafis, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang pertama, ilusi pada objek. Ini kita harus perhatikan, ya. Jadi bagaimanakah dampak-dampaknya, kita harus lihat, ya. Jadi jangan sampai menghasilkan satu hal yang akan membuat ambigu sesuatu tujuan, gitu ya. Kemudian urutan visual dan fokus dari pengguna, ya, susunannya, urutannya. Lalu struktur internalnya, kosakata grafis yang konsisten dan sesuai. Kemudian kesesuaian dengan media. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Lalu waktu tanggapnya, kita harus perhatikan nih. Jadi jangan sampai ya sebisa mungkin kita memberikan waktu tanggap yang cepat, gitu ya. Kemudian penanganan terhadap kesalahan. Nah, ini manajemen error, gitu ya. Jadi bagaimanakah nanti apabila terjadi kesalahan-kesalahan yang timbul, maka kita akan mengetahui dengan pasti apakah yang harus kita lakukan, gitu ya. Apakah nanti yang harus sistem lakukan, ya, sehingga penanganannya seperti apa. Nah, itu yang penting. Kemudian biasanya kesalahan-kesalahan yang akan timbul itu bisa berupa kesalahan yang disebut dengan compile time error, gitu ya. Jadi compile time error di sini merupakan sebuah error yang mungkin terjadi, gitu ya, di saat proses itu sedang berlangsung, ya, di mana program yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi kemudian nanti dikonversi ke dalam bentuk yang bisa dibaca oleh si mesin, gitu ya. Nah, saat proses tersebut bisa jadi muncul beberapa error, ya. Contohnya misalkan seperti syntax error, gitu ya, compilation error, gitu ya. Nah, itu mungkin bisa terjadi. Nah, biasanya kalau hal tersebut terjadi, ya, masalah yang mungkin timbul itu biasanya pada compiler itu sendiri, gitu ya. Nah, tetapi ya biasanya kalau hal ini terjadi, itu bisa kita melakukan perbaikan itu pada saat fase development, gitu. Nah, kemudian kesalahan yang kedua yang sering terjadi yaitu yang disebut dengan runtime error, ya, atau bisa juga disebut dengan fatal error dan sebagainya. Nah, kalau tipe kesalahan ini itu biasanya terjadi saat kita sedang menjalankan sebuah program, gitu ya. Jadi saat program dijalankan, maka sering terjadi yang disebut dengan runtime error ini. Nah, penyebabnya, misalkan itu banyak sekali penyebabnya, ya. Misalkan kesalahan di dalam proses input. Nah, inputnya salah, otomatis juga hasilnya pasti salah, gitu ya. Bahkan kalau mungkin tidak terbaca, maka akhirnya akan error, ya. Kemudian kesalahan pada perhitungan, misalkan, ya. Kemudian
kesalahan pada proses output dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa terjadi gitu ya. Nah, potensinya apabila hal tersebut terjadi, maka akan terjadi yang disebut dengan crash. Nah, itu bahayanya gitu ya. Nah, kalau hal tersebut terjadi, maka mau tidak mau gitu ya, programmer harus mengecek kembali nih codingnya ya. Kira-kira di bagian mana yang salah, yang error gitu ya. Pasti di situ ada bagian-bagian yang masih terdapat kesalahan. Nah, itu yang harus dilakukan. Oke. Kemudian komponen antarmuka grafis nih, yaitu merupakan bentuk-bentuk tampilan dari antarmuka yang dipakai pada paket-paket program aplikasi, baik yang bekerja pada mode teks maupun mode grafik gitu. Contohnya apa? Misalkan kita bisa menggunakan yang disebut dengan tombol tekan ya, text fill, text area, ya, spin box, checkbox dan sebagainya gitu. Coba kita lihat yang pertama, tombol tekan gitu. Jadi tombol tekan ini kalau kita tekan, kalau kita menggunakan mouse untuk menekannya, jadi seakan-akan tombol tersebut masuk ke dalam gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan tombol tekan. Ini contohnya nih, kalau oke ini kita klik, maka tombol ini akan masuk ke dalam. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah text field. Text field ini berupa kolom isian satu baris. Jadi isinya satu baris ya, yang digunakan untuk memasukkan data. Ya, contohnya ini. Contohnya kita bisa susun nih, nama ya, tipe dan sebagainya. Nah, itu contoh dari text field. Kemudian text area. Nah, kalau ini text area ini bedanya dengan text field, kalau tadi hanya satu baris, nah kalau ini bisa lebih dari satu baris gitu ya. Nah, contohnya apa? Bisa berupa atribut name, autofocus dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh dari text area. Kemudian spin box. Nah, spin box ini merupakan komponen antarmuka yang digunakan untuk mengatur nilai suatu peubah. Nih, contohnya ya. Misalkan tahun gitu ya. Jadi kita bisa mencari tahun sebelumnya ataukah sesudahnya. Nah, ini contoh dari spin box. Kemudian checkbox, sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia gitu ya. Ini contoh dari text box. Jadi bisa memilih lebih dari satu box yang bisa kita cek gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian tombol radio button. Nah, ini sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih hanya salah satu gitu ya. Kalau checkbox tadi kan bisa lebih dari satu, tetapi kalau radio button ini hanya salah satu. Saat kita memilih salah satu, ya maka yang satu akan aktif, kemudian yang lain akan menjadi tidak aktif, gitu ya. Itu tombol radio. Kemudian listbox. Listbox ini digunakan untuk menampilkan sejumlah pilihan yang tersedia yang bisa dipilih oleh pengguna program ya. Nih contohnya ya, huruf, kemudian kita pilih yang mana. Combo box mempunyai fungsi yang sama dengan list box. Perbedaannya, nah kalau combo box ini pilihan tidak akan terlihat sampai pengguna menekan tombol kontrol. Kemudian kita bisa memasukkan pilihan yang mungkin tidak ada gitu ya. Jadi itu perbedaan combo box dengan list box. Lalu piranti bantu sederhana. Nih, jadi piranti bantu sederhana ini biasanya berbentuk lembar kertas kosong atau yang sering disebut dengan lembar kerja tampilan LKT ya. Jadi di dalam lembar kerja tampilan ini beberapa hal yang harus hukumnya gitu ya, harus ada, yaitu adalah nomor, kemudian bagian tampilan,
lalu bagian navigasi dan bagian keterangan ya. Ini contohnya gitu ya. Ini adalah nomor, kemudian ini navigasi, keterangan, dan ini adalah tampilannya gitu ya. Ini contohnya pengisian data pribadi, apa yang perlu diisi di sini gitu ya, menggunakan button apa ya dan sebagainya. Kemudian di sini keterangannya, apa yang wajib diikuti di dalam pembuatan dari isian ini. Kemudian navigasinya bagaimana ya, klik kemana, akan bagaimana, apa yang akan terjadi dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari lembar kerja tampilan. Oke. Kemudian yang keempat, jaringan semantik tampilan. Nah, jadi jaringan semantik tampilan ini digunakan untuk mempermudah programmer saat dia menulis sebuah program. Jadi akan menunjukkan navigasi pada setiap lembar kerjanya. Ya, di dalam jaringan semantik ini ada yang disebut dengan nomor tampilan, kemudian akan menjelaskan transisinya, jadi akan pindah kemana gitu ya, dari mana akan pindah kemana. Nah, itu adalah jaringan semantik tampilan. Ini contohnya gitu ya. Jadi di sini nomor harus ada, ini nomornya ya, nomor T1, T2, T3 gitu ya. Kemudian ada event gitu ya. Ini contohnya ya. Escape, selesai, dan sebagainya. Ini adalah event. Kemudian anak panah ini adalah menunjukkan transisi. Ya, transisinya kemana, arahnya kemana. Nah, itu adalah contoh dari jaringan semantik. Nah, ini tugasnya ya. Silahkan untuk membuat salah satu contoh dari lembar kerja tampilan gitu ya. Boleh pilih salah satu dari misalkan apakah mau memilih transaksi penjualan ataukah data karyawan ya, data penduduk, data pasien rumah sakit, rawat jalan ataupun booking hotel. Boleh pilih salah satu dan silakan menggunakan aplikasi yang memang memadai gitu ya, memang bisa. Contohnya bisa menggunakan Visio dan sebagainya ya. Nah, itu dia latihan untuk pertemuan kali ini dan juga materi kali ini. Saya akhiri sampai di sini gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap semangat dan tetap sehat senantiasa. Terima kasih.